Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dengan berita terkini, baik dalam maupun luar negeri. Bersama saya, Agunia Foratina Salsabila yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat bahwa angka stunting di Indonesia belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2024 ini, Kementerian Kesehatan Indonesia menargetkan pada angka 14% untuk stunting. Jumlah tersebut perlu dikejar untuk seluruh Indonesia. Akan tetapi, masih banyak daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Desa Y, Kecamatan B, Kota X memiliki angka stunting sebesar 31%. Sebagian besar keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun yang stunting memiliki higien personal yang kurang sehat. Hal tersebut menggerakkan kegiatan sosial mahasiswa dan puskesmas setempat. Berikut laporannya. Selamat pagi, saya Arumaisa Zahra Maula sebagai reporter pada pagi hari ini. Sekarang saya sedang berada di Desa Y, di mana desa ini merupakan salah satu indikasi dengan prevalensi 31% yang terkena dengan stunting. Nah, hari ini saya akan meliput beberapa kegiatan penyuluhan mahasiswa KKN beserta dengan ahli gizi dan juga kader posyandu. Mari ikuti kegiatan kami hari ini. Selamat pagi Ibu-Ibu, di sini kita akan kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan mengadakan penyuluhan tentang stunting dan higien sanitasi. Monggo ahli gizi dan mahasiswa KKN dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Kadir sudah mempersilahkan kita untuk melakukan penyuluhan di desa ini. Dan sebelumnya ini untuk ibu-ibu kita ada sedikit beberapa materi terlebih dahulu. Untuk pertama itu ada stunting, yang kedua nanti ada tentang higien personal nanti disampaikan oleh teman saya. Untuk stunting sendiri itu saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Untuk stunting itu merupakan gagalnya anak-anak di usia dini karena kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kelahiran atau 1000 HPK. Nah, ini ditandai dengan adanya tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar anak tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangannya gizi kronis ataupun akibatnya karena adanya alergi ataupun penyakit tertentu yang menyebabkan banyaknya keluarnya malnutrisi. Untuk selanjutnya ada bahaya yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk bahayanya itu bagi anak-anak terutama itu stunting memiliki dampak yang cukup serius dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, untuk dampak jangka pendek untuk anak-anak itu biasanya mengalami gangguan motorik, kemudian gangguan verbal, kemudian biasanya memiliki kekebalan tubuh yang lemah dan dia bisa mudah sakit. Kemudian untuk dampak jangka panjang itu biasanya meningkatkan resiko seperti hipertensi, diabetes, kemudian untuk obesitas di kemudian hari. Kemudian biasanya dalam jangka panjang memiliki postur tubuh yang tidak optimal. Kemudian itu sanitasi. Baik, untuk higien personal sendiri itu adalah kesehatan keuangan. Itu bermanfaat untuk kita menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita sendiri, guna untuk meningkatkan efektivitasan kita dalam beraktivitas. Baik, jadi di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita untuk mencuci tangan yang baik dan benar selama 60 detik. Pertama-tama itu kita menggunakan sabun di kedua telapak tangan. Setelah itu, dengan cara kita gosok secara berputar. Kemudian kita gosok di pada ujung tangan secara bergantian, ya. Setelah itu kita menggosok di sela-sela jarinya seperti ini. Setelah itu kita menggosok di kedua jari dengan cara dikunci seperti ini. Ya. Ini daripada itu kita lanjut dengan menggosok di ibu jari dengan cara diputar. Ya, secara bergantian kiri dan kanan. Setelah itu ujung-ujung jarinya kita gosokkan di telapak tangan kita secara bergantian. Oke, ini adalah cara-cara yang baik dan benar dalam kita mencuci tangan. Sekian. Baik ibu-ibu, selamat pagi semuanya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Ibu Mulyadi sebagai ahli gizi setempat. Nah, saya izin membagikan contoh-contoh bahan makanan yang dapat diolah untuk pemberian MPASI pada balita yang tinggi akan kaya protein dan juga kandungan yang lainnya. Di sini ada susu. Ibu-ibu ini susu ini mengandung protein juga kalsium yang baik untuk perkembangan anak. Ada juga ayam yang tinggi akan protein. Kemudian ada ikan juga, ada ikan laut, ada telur. Kemudian ada tempe, dia adalah makanan tinggi protein dan nabati. Kemudian ada buah alpukat sendiri yang kaya akan kandungan lemak yang bagus untuk perkembangan anak juga. Seperti itu ibu-ibu. Itu yang dapat kami sampaikan dari mahasiswa maupun ahli gizi. Kami selanjutnya akan kepada kader. Nah, baik ibu-ibu, ini
kita udah dapat ilmunya dari mbak-mbaknya. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Bu, saya izin bertanya, apa saja sih faktor utama yang menyebabkan stunting pada anak-anak? Apakah hanya masalah gizi saja atau ada faktor lainnya? Baik, saya izin menjawab pertanyaan Ibu Dira. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Untuk faktor-faktor dari stunting sendiri itu tidak hanya terjadi karena masalah gizi. Meskipun masalah gizi menjadi faktor utama, ada juga faktor-faktor lain seperti faktor infeksi, ada juga faktor pola asuh yang kurang baik, dan juga sanitasi dan air bersih yang kurang memadai. Jadi oleh karena itu penting untuk kita memastikan bahwa anak-anak kita mendapat makanan yang bergizi seimbang dan juga berada di lingkungan yang sehat. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas penjelasannya Mbak. Saya juga mau nanya, selain makanan yang Mbak kasih contoh tadi, apakah ada makanan lain yang anak-anak harus konsumsi secara rutin? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk mencegah stunting sendiri itu anak-anak dianjurkan mengonsumsi makanan yang tinggi kaya akan protein, vitamin, dan juga mineral. Contoh makanan seperti ikan, susu, telur, dan juga makanan tinggi protein lainnya itu bagus untuk mencegah stunting. Kemudian bagian makanan yang kaya akan tinggi lemak dan juga makanan tinggi karbohidrat seperti nasi dan juga jagung itu bagus untuk perkembangan anak. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa anak-anak itu perlu adanya pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Seperti itu Ibu. Lalu bagaimana kita menjaga kebersihan sanitasi agar anak-anak kita tidak terkena penyakit dan diare? Baik, untuk hygiene sanitasi sendiri, Ibu akan dijelaskan oleh mahasiswa KKN yang bertugas. Baik, untuk sanitasi kebersihan itu bisa diajarkan dari anak untuk mencuci tangan dengan sabun, itu bisa dilakukan sebelum makan dan sebelum minum. Kemudian menggunakan air untuk masak ataupun minum itu yang air yang bersih. Kemudian mengajarkan anak untuk membuang sampah di tempat yang tertutup dan bersih. Lalu untuk anak-anak yang belum bisa cuci tangan sendiri itu bagaimana, Mbak? Izin menjawab Bu, untuk anak-anak yang belum bisa cuci tangan sendiri, Bu bisa membantu dengan cuci tangan anaknya dan juga memastikan alat makan yang digunakan sudah bersih. Terima kasih Mbak atas penjelasannya, sangat membantu kami untuk mengerti tentang stunting. Ya, sama-sama Ibu Email, kami senang untuk berbagi informasi yang kita dapatkan. Semoga informasi ini bermanfaat buat keluarga-keluarga di desa ini dan anak-anak juga. Baik, sekarang saya sudah bersama warga dan juga ahli gizi. Baik, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Dira yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga mengurusi anak dan keluarga. Baik Bu, mungkin bisa diceritakan kesannya setelah mengikuti kegiatan penyuluhan pada hari ini. Setelah mengikuti penyuluhan hari ini, saya menjadi tahu apa itu stunting, faktor dan cara menanggulanginya, serta bagaimana cara untuk mengurus anak agar tidak terjadinya stunting, dan jadi tahu menjaga kebersihan rumah yang baik dan benar itu seperti apa. Baik Ibu, semoga harapannya apa yang tadi sudah disampaikan mahasiswa dan juga ahli gizi bisa diterapkan ya Bu. Baik, dengan adanya penyuluhan ini, saya harap saya bisa menerapkan bagaimana memberi makanan yang bergizi untuk anak dan menjaga kebersihan rumah. Baik, terima kasih ya Bu Dira atas waktunya untuk saya wawancarai. Baik, sekarang saya sudah bersama ahli gizi di tempat lokasi. Mungkin bisa makan diri terlebih dahulu Ibu. Baik, perkenalkan saya Hasnana Yadi sebagai ahli gizi di pedesaan ini. Baik, dengan melihat preferensi 31% di desa Y ini, kira-kira bagaimana langkah dari ahli gizi untuk menanggulangi hal tersebut Ibu? Untuk penanggulangannya sendiri, kami masih harus tetap memantau dan mengawasi keluarga-keluarga yang masih belum bisa menerapkan pola hidup sehat dan juga penerapan gizi seimbang dalam keluarganya. Seperti itu. Untuk kedepannya, kami masih harus tetap memberikan arahan-arahan terhadap keluarga tersebut untuk menanggulangi masalah ini. Baik, mungkin bisa disampaikan tips dan juga trik untuk ibu-ibu yang ada di rumah supaya kejadian ini tidak tersebarluaskan di luar sana. Untuk pencegahan stunting sendiri itu sebenarnya bisa dimulai dari masa awal kehamilan, di mana ibu hamil itu harus senantiasa mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang seperti makanan tinggi protein, lemak, dan juga asam folat, dan juga suplemen-suplemen lain seperti tambah darah untuk pencegahan stunting sendiri. Kemudian untuk masa bayi dan balita itu ada pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama untuk bayi, dan juga untuk 6 bulan di atas itu ada pemberian makanan tambahan atau MPASI juga yang tinggi akan protein hewani dan juga asam folat yang membantu untuk perkembangan bayi dan balita berkembang sesuai usianya. Baik, terima kasih Ibu Mila. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan bisa diterapkan oleh ibu-ibu di luar sana.
Baik, demikian laporan kejadian pada desa Y ini. Saya Armaisa Zara Maula, selaku reporter dari Studio 8, melaporkan desa Y 18 Desember 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih Arum, laporan kami terima. Demikian berita hari ini, semoga Anda bisa terinspirasi dari apa yang kami sajikan. Saya Agenia Faridnya Sapsabila izin pamit undur diri. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pagi. Kami dari kelompok 13 dengan kasus 3 tugas komunikasi. John.